hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Perhatikan, sudah 3 hari ini Mbak Rida berangkatnya selalu kesiangan, betul? Iya. Boleh Bu Guru tahu alasannya kenapa berangkatnya kesiangan? Nonton TV-nya sampai malam. Sama siapa nonton TV-nya? Sama Mama. Bu Guru juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi Bu Guru nonton TV-nya sampai jam 8 malam. Setelah itu Bu Guru langsung tidur supaya bangunnya tidak Kesiang. Iya, supaya tidak kesiangan. Apakah Rida bisa melakukan hal tersebut? Rida tahu kan, berangkat kesiangan itu melanggar aturan sekolah? Tahu kan? Ya. Apakah Rida bisa untuk merubahnya menjadi lebih baik? Bisa ya. Berangkatnya lebih Pagi. nonton TV-nya tidak boleh larut malam. Bisa Rida? Bisa. Kalau siang bobo siang tidak? Iya. Ya betul. Kalau siang bobo siang. Kalau malam nonton TV-nya jangan selalu malam supaya bangunnya tidak kesiangan. Bisa ya Mbak ya? Bisa. Terima kasih. Mamanya mana? Di depan. Di depan. Bisa dipanggilkan mamanya? Bisa. Terima kasih. Selamat siang Mama Rida. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Mama Rida. Saya mau menanyakan, sudah 3 hari ini Mbak Rida selalu berangkatnya kesiangan. Apa betul karena menonton TV terlalu malam? Iya Bu, soalnya kalau tidur sore itu susah. Kurang bergairah, kurang semangat. Tadi juga mengerjakan tugasnya dibantuin sama Mama. Apakah Bu Guru boleh tahu alasannya kenapa Mbak Wiga mengerjakan tugasnya dibantuin sama Mama? Saya capek. Capek, apanya yang capek? Oh, tangannya capek. Oke, Bu Guru tahu Mbak Wiga ini kurang gairah hari ini, tangannya capek. Bu Guru maklumi sayangnya. Tapi Mbak Wiga harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Bisa? Bisa. Oke, baik. Untuk kedepannya, apakah Mbak Wiga bisa merubah untuk lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas? Bisa, oke. Bu Guru ingatkan kembali kesepakatan kelas kita, yaitu saat bel masuk, Mama mengantar Mbak Wiga sampai depan pintu gerbang saja. Selanjutnya Mbak Wiga belajar sama Bu Guru dan teman-teman tanpa Mama.
mamanya menunggu di luar. Apakah Mbak Wiga ingat kesepakatan kelas kita? Baik, terima kasih jika Mbak Wiga sudah mengingatnya. Bu Guru maklumin untuk hari ini Mbak Wiga, tapi tetap semangat untuk kedepannya. Apakah bisa Mbak Wiga melakukan itu? Bisa. Bu Guru boleh ngobrol sebentar sama mamanya? Mamanya di mana? Di luar, oke. Bisa dipanggilkan dulu sebentar mamanya? Bisa, terima kasih Mbak Wiga. Panggil dulu mamanya sayang ya. Oke. Mama Wiga, terima kasih atas waktunya. Baik, saya mau mengkonfirmasi tentang alasan Mbak Wiga tadi. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Wiga ya Nok ya. Kenapa Mbak Wiga hari ini loyo sekali sampai mengerjakan tugasnya itu dibantuin sama mama. Kemudian Mbak Wiga menjawab katanya capek. Apakah alasan yang sebenarnya mama bisa dijelaskan? Sebenarnya ini anak sedang kurang staminanya buruk, tapi ini tetap memaksa ingin dari sekolah karena itu sangat semangat sekali. Oh, semangatnya untuk sekolah walaupun badannya sedang kurang sehat. Oke, terima kasih untuk alasannya. Namun alangkah baiknya Mbak Wiga istirahat dulu ya, atau bisa periksa dulu ke bidan atau Pak Dokter untuk bisa mengetahui kesehatan apa yang terganggu ya Mbak Wiga ya. Selebihnya nanti Mbak Wiga bisa istirahat yang cukup, tidur siang, tidurnya nggak malam-malam ya Mbak Wiga ya. Ya, oke, supaya staminanya tetap terjaga. Ya, berangkat sekolahnya ceria, mengerjakan tugasnya juga tidak perlu dibantu sama mama ya, karena selama ini Mbak Wiga hebat sekali, selalu mengerjakan tugas sampai selesai. Mamanya menunggu di luar. Hanya hari ini Bu Guru kelihatannya kok beda. Mbak Wiga bisa lebih semangat lagi? Ya, baik mama, itu masukan saya. Mbak Wiga istirahat dulu atau diperiksakan dulu ke kesehatan supaya lebih terkontrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sukmawati dari TK Pertiwi Losari Kidul. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah APE, yaitu alat permainan edukatif kotak kelinci. Di sini kita akan membuat kartu angka. Anak-anak nanti memilih angka yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Kemudian kita memperkenalkan pula makanan dari binatang kelinci, yaitu wortel. Dari angka yang sudah dipilih oleh anak-anak, Bu Guru menyediakan wortel untuk dihitung sesuai dengan jumlah angka yang sudah dipilih. Kemudian wortel yang sudah dihitung sesuai dengan angka, kita memberikan makanan ke kelinci, yaitu dengan memasukkan wortel ke dalam kotak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bunda Dwi Karuna SPD, yang terhormat Bunda
Ketua IGTKI Kecamatan Losari, Bunda Sunarni SPD. Yang terhormat Bunda Kamila selaku Guru Penggerak Angkatan 1. Yang terhormat teman sejawat saya tercinta Bunda Adina Marlina SPD. Hormati dan saya cintai, saya kagumi Bunda Regina Kinalati SPD berhalangan hadir nih hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada acara ini, semoga acara ini penuh dengan keberkahan, Bu. Amin. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara yang penuh berkah ini. Salam dan sholawat kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Semoga tetap beradab ya, Bu. Saya lanjut ke aplikasinya. Semuanya izinkan saya untuk membacakan presentasi yang akan saya bawakan hari ini. Mohon maaf saya sambil duduk karena sekalian teknisi juga. Saya bacakan Ibu untuk mempersingkat waktu. Penerapan budaya positif, dokumen aksi nyata. Langsung saya next. Profil guru penggerak, calon guru penggerak. Nama saya masih tetap ya, Bun, Sukmawati, tempat tanggal lahir Brebes 5 bulan 5 tahun 1990. Saya sudah sepuh ya, Bun. Unit kerja alhamdulillah masih bertahan di TK Pertiwi Losari Kidul, alamatnya masih menetap di Losari Kidul. Masuk ke materi, apa itu budaya positif? Bunda, saya hanya membacakan materinya saja, nanti penjelasannya ada pada pertanyaan-pertanyaan. Itu budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid atau peserta didik. Poin yang kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Lanjut ya, Bun. Bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Guru sebagai mengontrol murid atau semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, atau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda, perilaku kita, perilaku saya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda, kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nggak apa-apa, Bu, nama juga anak-anak, nggak apa-apa. Kembali lagi. Menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Karena kita sifatnya pendidik. Kalau mama mungkin diterapkannya di lingkungan keluarga. Karena kita di lingkungan sekolah, jadi yang dibahas di sekolah, ya. Apakah telah efektif? Atau apakah masih perlu ditinjau kembali peraturannya? Atau sudah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Mohon maaf. Kemudian apa kaitannya dengan
nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas di pertanyaannya. Lantas apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya. Mengapa kita mengikutinya? Mengapa kita mengikuti aliran tersebut atau ajaran tertentu? Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari diri, bukan ekstrinsik, ya. Next, langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Langkah-langkahnya yang pertama, menanyakan kepada murid bagaimana cara belajar yang disukai anak. Yang kedua, menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impiannya. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid. Yang keempat, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Yang kelima, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Dan yang terakhir, membuat poster kesepakatan kelas. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Motivasi adalah hasrat untuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia untuk melakukan hal perilaku positif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tujuan kita melakukan perilaku positif itu, atau yang lebih sempurna, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nanti ini juga akan dibahas di pertanyaan, ya. Konsekuensi penegakan disiplin positif: apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman, apabila ditaati akan mendapatkan penghargaan. Restitusi. Di slide sebelumnya sudah disinggung restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi masalah mereka dan membangun murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, ini ada potongan video proses bimbingan kepada si pelanggar. Ada yang masih mengenalinya? Anaknya siapa ini? Dalam video ini Mbak Rida saya jadikan sampel kalau Mbak Rida itu berangkatnya sama. Bagaimana seorang pendidik menghadapi murid yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah, yaitu dengan bimbingan restitusi. Pemahaman, apa yang sudah kamu langgar hari ini? Apakah betul kamu melakukan pelanggaran dengan terlambat sekolah? Setelah bel, Mbak Rida baru masuk sekolah. Begitu secara berturut-turut 3 hari. Makanya saya mengadakan wawancara kepada Mbak Rida untuk menemukan solusinya. Namun untuk di TK itu beda dengan di SD, Bunda. SD, SMP, SMA mungkin beda. Kalau di SD, SMP, SMA mungkin tegurannya bisa langsung. Anak langsung nalar, oh iya aku telat ya, jadi diganyami guru nih. Kalau di TK kan enggak. Anak itu peraturan aja belum ngerti. Apa sih buku peraturan itu? Terus aku harus ngapain? Gitu kan. Makanya di pelanggaran ini saya melibatkan wali murid, yang artinya penghubung wali murid. Oke, penghubung wali muridnya. Ini adalah kasus yang kedua, proses bimbingan kepada si pelanggar. Namanya Wigati. Kebetulan anak ini loyo saat belajar, Bunda. Jadi pembelajarannya itu dibantu sama mama.
Sedangkan untuk kelas A1 kesepakatannya itu belajar mandiri, mamanya di luar. Namun Mbak Wika melanggar kesepakatan kelas itu dengan belajarnya tuh dibantu sama mama. Makanya di sini saya memberikan bimbingan kepada si pelanggar. Dan lagi-lagi karena anak TK saya melibatkan wali murid juga. Next week, keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita nggak peduli itu dari suku mana, ya, dari agama apa, nggak peduli keturunannya apa. Kalau dalam satu kelas, yaitu kita harus sepakat aturannya satu suara ya. Keyakinan kelas, setiap warga sekolah nih, salah ketik ini nanti diperbaiki. Setiap warga sekolah berupaya untuk datang tepat waktu. Ini peraturan sekolah TK Pertiwi Losari Kidul. Dan untuk kesepakatan kelasnya yaitu setiap warga kelas berupaya belajar mandiri di dalam kelas tanpa ditemani mama. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 poin: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di sini saya memberikan sampel tentang penguasaan. Sinyal ya Bu, beginilah kalau bermainnya dengan teknis selalu ada kendalanya, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap fokus. Terima kasih Bude. Posisi kontrol, guru sebagai penghukum tentu tidak ya. Guru TK Pertiwi Losari Kidul tidak pernah menghukum muridnya, apalagi mengancam, tidak ya. Atau guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu juga tidak. Atau guru sebagai teman, ya. Atau guru sebagai pemantau, betul. Yang lebih sempurna lagi, guru sebagai manajer. Next, segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung, restitusi itu ada 3 titik: menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, lanjut validasi tindakan yang salah. Nanti ini akan dibahas di pertanyaan. Nah, ini kasus yang tadi yang pertama, saya menggunakan penghubung wali murid. Tadi yang saya wawancarai yaitu anak, namun karena namanya anak TK, kenapa nggak tahu? Ya, jadi bu guru juga bertanya-tanya, waduh gimana ini? Makanya di TK ada namanya buku penghubung wali murid supaya bu guru juga tahu karakter anak tersebut, ada apa, masalahnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi bu guru bisa tahu masalahnya. Ini masih loading ya. Kendala sinyal karena baterainya jauh. Nggak apa-apa nih. Ini penghubung wali murid yang kedua, yaitu Mama Imas. Terima kasih sudah berpartisipasi. Loading juga. Next ya Bun, aksi nyata. Ini kemarin saya sempat presentasi di kumpulan kepala sekolah kecamatan Losari. Kemudian terima kasih guru bergerak Indonesia Maju. Ibu yang saya hormati, pemaparan dari saya, mohon silakan apabila ada pertanyaan. Tadi pertanyaan sudah saya bagi. Untuk pertanyaan yang pertama, monggo Bunda. Tangan dulu, saya lebih enak angkat tangan. Iya. Ini langsung.
Coba jelaskan tentang guru penggerak dan apa manfaatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab, Bunda. Guru penggerak tadi sudah disinggung sama Bunda Ketua IGTKI, yaitu Bunda Sunarni. Guru penggerak itu apa? Guru penggerak itu sebuah program dari Pak Nadiem Makarim yang sekarang masih menjabat, ya. Sebuah program untuk pelatihan pendidik. Jadi siapapun boleh daftar, pendidik siapapun dari tingkat TK, SD, SMP, SMA bisa mendaftar, SMK, MTS, SDI, semuanya bisa mendaftar. Tidak, ini dibatasi usia ya Bunda. Ini Bunda Didik mau maju, tapi karena syaratnya tuh dibatasi usia jadi nggak bisa. Berapa lama pendidikan guru penggerak ini? Pendidikan guru penggerak itu dari angkatan 1, angkatan 2, 3, 4, 5, 9 bulan. Namun dipres lagi menjadi 6 bulan. Mungkin bisa dibayangkan 9 bulan aja tugasnya sudah wow. Apalagi dipres jadi 6 bulan, jadinya wow gitu ya. Super sekali Bunda, Masya Allah. Semoga saya kuat menghadapinya, gitu. Berkat doa dan dukungan dari Bunda Kepala Sekolah dan Bunda Sepuh yang ada di sini, gitu. Terus guru penggerak itu manfaatnya apa? Banyak sekali manfaatnya. Manfaat itu menggali potensi diri, menggali apa yang saya punya, apa yang kurang pada diri saya, gitu, gitu. Mengurangi, meminimalisir kekurangan yang ada pada diri saya, memperkuat apa kelebihan saya, mendongkrak semangat belajar saya. Saya tuh sebenarnya orangnya PW. Kalau sudah lama libur ya udah. Tapi di guru penggerak ini mau nggak mau harus bantu. Terus di guru penggerak ini ada slogannya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang saya rasakan ini tergerak, sampun tergerak. Tadinya tidur, antang lali, cuma karena ada tugas ditelepon fasilitator, halo Bunda, jadi bilang, oh iya Pak saya belum, langsung buka laptop, langsung kerjakan ini itu. Bergerak, sampun alhamdulillah, walaupun kurang maksimal menurut saya. Nah, yang terakhir ini menggerakkan itu sebagai motivasi. Saya itu harus bisa memotivasi guru-guru yang ada di lingkungan, guru-guru yang ada di kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten harus bisa motivasi. Cuma saya bingung gimana saya memotivasi, sedangkan saya itu justru termotivasi sama bunda-bunda yang ada di sini, termotivasi sama Bunda Ninik yang semangatnya luar biasa, selalu berobat. Bunda tahu sendiri lah ya, Bunda Ninik luar biasa sekali. Terus saya termotivasi juga sama Bunda Sunarni yang begitu santun, ngomongnya kalem, ketawanya senyum. Aduh, apalagi saya yang ketawanya masih urakan nih Bun. Butuh apa ya, interpretasi dirinya kok banyak banget. Solo nih, kalau saya apa Bun? Pinggiran. Orang pinggiran. Terus saya termotivasi juga sama Bunda Regina Kinawati yang begitu patuh aturan dan dalam mengerjakan tugas, cepat, kapas, dan tepat. Terus saya juga termotivasi sama Bunda Marina SPD yang radarnya itu kuat sekali Bunda. Mencari barang itu ya Bunda Lina solusinya. Luar biasa, punya kelebihan ya Bunda Lina. Iya, Bunda Lina juga orang yang begitu tulus, menyayangi murid-muridnya juga. Alhamdulillah di lingkungan TK Petrosri Kidul sangat mendukung. Kemudian saya termotivasi juga sama Bunda Kamila SPD. Beliau yang selalu ingin terus belajar, menggali potensinya, terus menggali ilmu yang ada, mau belajar. Saya termotivasi juga sama beliau. Begitu Bunda untuk penerangan tentang guru penggerak. Terus saya juga difasilitator oleh Pak. Kebetulan waktu itu pernah singgah di Prapal. Saya langsung mengawalkan dari kecamatan, saya kawal di Prapal. Padahal saya nggak tahu Prapal itu daerahnya yang mana. Saya sampai tanya sama Bunda Nani Pun, Prapal itu yang mana? Nggak betul. Ini ada fasilitator saya
mau ke Prapek tapi nggak tahu jalannya. Tante mau ngawal uji, tante juga nggak tahu. Iya belum, tapi saya mau ngawal. Saya tuh mau bertemu dengan fasilitator tuh kayak mau bertemu dengan artis. Senang banget karena beliau itu begitu apa ya? Wow gitu lah, pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, begitu sederhana, materinya juga begitu oke, pemahamannya, pengalamannya begitu luas. Terus saya juga di pengajar praktek digawang oleh Pak Masud, kebetulan kakak kelasnya Bunda Ninik waktu STG nih Bun. Terus di CGP ini saya bertemu dengan teman-teman yang angkatannya lebih tinggi, seperti Bapak Zaki, kepala sekolah. Terus seperti Bapak Haris, temannya Bunda Nari, nih Pak Haris. Dapat salam Bunda dari Pak Haris. Kemarin ketemu, titip salam, semoga sehat selalu Bapak Haris. Nggih, insya Allah nanti saya sampaikan Bunda. Terus ketemu juga sama Bunda Diana Sidi dari Limbangan. Itu juga temannya Bunda Nani. Nah, orang-orang hebat semua. Saya juga bertemu dengan penulis Brebes yang kebetulan mengikuti guru penggerak. Pokoknya mereka tuh kayak apa ya, ya Allah, orang-orang hebat. Apalah saya ini hanya bisa tepuk-tepuk Timbore saja lah Bun. Saya kalau lokalnya 1 bulan sekali bertemu dengan mereka di Brebes. Saya hanya Timbore saja, mereka itu luar biasa pengalamannya. Dan di situ saya belajarnya. Ternyata mereka itu berbagi informasi, berbagi pengetahuannya nggak pelit sama sekali. Dia memberikan gambar. Ternyata untuk menyelesaikan masalah ini harus dengan gini, materinya gini. Menurut ilmuwannya gini. Terapannya juga diterapkan. Alhamdulillah saya belajar dari mereka. Kurang lebihnya seperti itu, Bunda. Untuk pertanyaan yang pertama, Bunda Aira masih bingung. Puas nih, puas tapi puas ya Bun, karena ini waktunya sangat terbatas. Tolong dipuaskan aja ya. Sambil medang nih, jangan dianggurin karena dianggur itu nggak enak loh. Curhat. Gimana? Curhat guys. Moga pertanyaan yang kedua. Terima kasih atas pertanyaannya, Mama Wika. Apa ya Bun? Kesepakatan kelas. Tadi sudah disinggung di presentasi saya. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan dua arah antara aku dan kamu. Aku dan Anda, aku dan teman-teman, aku dan murid-murid. Kesepakatan kelas ini saya terapkan di TK Pertiwi Losari Kidul, khususnya di kelompok A terlebih dahulu karena saya baru mendapatkan ilmunya. Insya Allah nanti akan lanjut di kelas B atau kelas. Saya rasa sudah diterapkan di Bun kalau untuk di kelas-kelas besar seperti Bunda senior kita juga sudah diterapkan. Hanya karena saya sifatnya junior, jadi saya baru tahu kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan kelas itu dibentuk saya pendidik dengan murid. Misal, satu contohnya, anak tersebut menumpahkan air. Ada anak saya yang menumpahkan air, saya sebut saja nggak apa-apa deh, namanya Mbak Zuhra. Mbak Zuhra itu sering menumpahkan air. Saya sering bilang, kenapa Mbak Zuhra airnya sampai tumpah? Nggak tahu. Ditutup lagi, no. Iya, udah kencang belum? Iya. Nah, udah kan pertama. Terus saya kasih bimbingan kepada Mbak Zuhra, no. Kalau habis minum tutupnya yang rapet, terus disendalnya sih bener. Kalau mejanya penuh, saya akan taruh di depan. Enak nih, iya Bu Guru. Besok-besok gimana? Nanti taruh di depan aja kalau mejanya penuh. Oh iya, kalau habis minum tutupnya yang rapet, yeah. Tapi yang namanya kayak anak lupa tenggor pecah, gelundung botolnya tumpah lagi, banjir lagi. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Tumpah lagi airku, rasanya Nok Surah lagi-lagi ya Nok Ayu. Gimana ini Nok Surah airnya tumpah lagi? Iya Bu, ntar saya bersihin. Terus gimana nih botolnya? Aku ambil Bu Guru. Tutupnya mana cari? Ini Bu Guru. Tutup yang rapat Nok. Tutup yang rapat. Tadi itu udah ditutup, tapi nggak rapet. Ketenggor temennya pecah, gelundung jadi airnya berantakan. Iya. Terus gimana ini Bu Guru? Mau ngajarnya airnya banyak sekali di kelas. Aku elapin Bu
harus dipel, harus dielap supaya temannya tidak jatuh. Nah, kasus yang kedua terulang lagi, sudah langsung, iya Bu, ambil elap. Ya walaupun namanya elapnya kayak anak, tetap kita bantuin. Ayo nak, sebelah sini nak, ya. Gitu. Alhamdulillah untuk kelompok kelas A1 kasusnya bisa berjalan. Terus kesepakatan kelasnya sama teman-teman gini, teman-teman gimana kalau belajar itu air minumnya taruh di depan kalau mejanya penuh. Ya Bu Guru, ada yang taruh di depan, ada yang taruh di meja, tapi syaratnya ditutup yang kencang. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Kemudian ada satu murid yang makan jajan saat belajar, lagi nulis kenal-kenal makan jajan. Ya saya sebut aja rahasia keponakan saya. Nggak apa-apa. Ini rahasia nggih. Ini lagi belajar enak-enaknya. Ayo diikuti. B. Nangis. Siapa yang nangis? Rahasia kenapa? Jajannya tumpah. Bukunya kotor. Kok bisa nulis? Kenapa belajar bawanya jajan? Mas Rasya, Bu Guru tahu jajan itu enak sekali. Tapi kan kita lagi belajar. Gimana kalau jajannya itu disinggahi dulu, dititipi disip ning mamai. Iya, besoknya lagi alhamdulillah anak itu mau. Habis mau masuk mau belajar pun nitip dulu. Itu dulu ke mama, nggak mau, mamanya jauh, mau di Bu Guru aja. Jadi di saya tuh tempat penitipan jajan. Ingat-ingat ya jajannya siapa aja di sini. Iya Bu Guru. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa lagi ya kesepakatan kelas kita? Saya contoh dulu ya Bun. Kesepakatan, oh ya, mengerjakan tugas tidak sambil makan udah, mengerjakan tugas dengan mandiri tidak dibantu mama itu juga masuk ke kesepakatan kelas. Karena pernah terjadi, mungkin mama Bakit juga mungkin mengingatnya, waktu nulis, mohon maaf badannya mama kan nggak kecil ya, jadi di belakangnya nggak kelihatan. Mama mikir dulu Bu Guru nggak kelihatan, Bu Guru ya kecil. Mama yang ngadep kambing, gimana ini mamanya? Gimana ya Bu Guru? Ini anaknya pada rebutan, ini anaknya nangis. Pernah terjadi itu di kelas A1. Namun besoknya saya langsung membuat kesepakatan, gimana kalau teman-teman anak-anak hebat mamanya di luar semuanya. Kalau anak-anak mau ada perlu sama mama, mau minum sama mama, mau jajan dulu sama mama, silakan anaknya yang keluar, jangan mamanya yang masuk, ya. Karena kelasnya kan nggak besar ya. Kalau mama masuk kan dari belakang, Bu Guru tulisan apa nggak kelihatan. Nah, apalagi tabrakan itu waktu itu siapa ya? Yang tabrakan mau keluar, sininya mau masuk nggak bisa, macet jalannya. Bibi sama Bi, kita makan kalaminya itu ya Bi. Dan ini kasusnya nyata, real, dan saya melakukan keyakinan kelas itu secara real ya. Mungkin kalau di kelas B sama kelas A karena bundanya tuh senior-senior jadi sudah dilaksanakan. Untuk peraturan sekolah itu beda dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan sekolah itu kita sudah rapat intern yang isinya bunda kepala sekolah, ketua komite, dan dewan guru. Kita sudah rapat secara intern kesepakatan untuk memvalidkan peraturan-peraturan sekolah yang harusnya nanti diaplikasikan, disepakati oleh warga sekolah. Peraturan misal, saya contoh dulu ya Bun, peraturannya apa aja ya? Batas mengajar anak. Batas mengajar anak itu dulu kita punya ya Bun, tapi kayaknya menghilang ya Bun. Oh ya, lupa, oh ya. Batas mengantar anak, maaf. Batas mengantar anak itu bel masuk, mamae keluar. Bukan bel masuk, mamae ikut masuk. Bawa tukang jajan lagi, enak-enak lagi. Kan Bu Guru jadi kepingin. Lawan bisa, ya punya. Jadi batas mengantar anak itu bel masuk, mama itu silakan keluar. Apa Bu Guru? Ayo mama, nyanyi-nyanyi dulu Bu Guru, silakan mama keluar. Bukan bel masuk, mamanya malah mau masuk. Itu aturan sekolah, sudah jadi aturan. Dan diharapkan untuk semua warga sekolah TK Pertiwi Sari Kidul untuk mematuhinya. Namun tetap ya Bun, Bunda TK Pertiwi Sari tetap sangat Bunda Atul, Masya Allah. Bunda ya Allah, ada teman saya Bunda Atul.
monggo selamat datang. Monggo selamat datang Bunda Atul. Kalendernya dibawa. Oke, nanti ada pembagian kalender dari Bunda Atul. Oke. Tadi nyampe mana ya, Bun? Iya, jadi kalau bel masuk itu mamanya yang keluar. Jadi anak itu mandiri. Caranya untuk melatih kemandirian itu awal-awal kita mengajak anak-anak berjalan. Masih ingat ya Bun? Jalan-jalan mamai gandengnya anak siji. Ingat ya Bun? Pertama sekolah jalan-jalan gandengnya ya repot-repot ibu digawa, lawan digawa, jajan digawa. Ingat ya Bun? Tapi sekarang bagaimana? Anaknya lepas, lari, asik sendiri, mamai ngobrol di kafenya Bude. Kan enak. Kurang apa coba TK Perlosari gitu? Terus kepenak. Nggih Bapak nggih. Nggih. Aman. Monggo disambi. Wonten nggih. Masuk ke area sekolah lepas sepatu, alhamdulillah 100% sukses Bunda. Untuk peraturan masuk ke area lepas sepatu. Alhamdulillah matur nuwun. Terus upacara bendera setiap pagi, hari Senin atau hari-hari besar. Itu juga alhamdulillah sudah berjalan sudah 1 tahun lebih ya Bun. Dan sangat bangganya petugas upacara itu anak-anak sendiri. Usia 4 tahun Bunda, 4 tahun sampai 6 tahun. Ya Allah lucu-lucu temen. Melakukannya ya, cuci tangannya pada kayak gitu. Senang bu guru nih. Dirijen kayak ya, bu gurunya senang. Itu melatih sosial emosional, melatih cinta kita kepada negara, melatih menghormati kita kepada bendera merah putih, melatih kita untuk mengenal lagu-lagu nasional. Oke, banyak banget pembelajarannya nih. Jangan upacara bu guru kayak anak kayak aku, pegel aja kayak aku. Itu ada pembelajarannya. Ya, dari tentara pelatihannya seperti itu ya. Kemudian memakai seragam lengkap itu sudah peraturan sekolah dan alhamdulillahnya sudah 100% ya. Walaupun saya pernah lihat hari Senin bajunya beda sendiri, tapi saya tetap positif thinking. Mungkin di rumahnya hujan lokal ya, nggak tahu ya, mungkin gerimis sendiri di rumahnya kan gitu. Tapi setelah saya tanya ke anaknya, karena laundrynya belum datang, nggak apa-apa, tetap dimaklumi. Dan untuk tadi tadi yang saya lupa, Bu Guru, tapi TK Perlosari Kidul masih ada mamanya yang masuk. Nah itu hebatnya Guru Losari Kidul, masih toleransi ya, enggak ditutup bagian mamanya metu. No, nih kayak diajak kan kasihan anaknya takut. Jadi pelan-pelan, mamanya jadi cicak dulu nih atas tembok, nanti merembet, nanti lama-lama juga keluar. Jadi mata Bunda. Kelas A1 mesti paham siapa yang jadi cicak ya Bude. Ya Bude mau saya jadi cicak. Udah lepas sekarang alhamdulillah. Lanjut untuk pertanyaannya, jawabannya cukup nih. Cukup nih, alhamdulillah. Silakan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita menanamkan rasa tanggung jawab? Berikan contohnya. Ini ada Bunda senior takut salah ngomong. Cara menerapkan tanggung jawab kepada anak itu juga ngerti peraturan ngomong tanggung jawab. Ben ke Bu Guru, ya Allah, anak nyombe. Wis tangi turu orang nangis alhamdulillah. Ya, belajar dulu dari sekolah alhamdulillah itu tanggung jawab. Bisa, walaupun yang saya utarakan ini hanya sebatas teori, tapi insya Allah dipraktekkan pelan-pelan juga bisa. Karena saya juga mempraktekannya ke anak sendiri. Walaupun mungkin sumurnya sampai metu, uratnya sampai metu, ya itu wajar manusiawi gitu Dahana. Seperti saya pernah mengingat kata-katanya Mas Bangkit. Bunda, Bu, kok makin kesini bundaku makin galak ya Bu. Bundanya makin galak apa Mas Bangkitnya yang nggak mau diatur? Ya ampun ya Allah. Nah, berarti Mas Bangkitnya harus lebih taat gitu, jangan dilanggar. Bundanya kalau waktu belajar. Iya Bu. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus bisa menciptakan rasa nyaman dulu Bunda ke anak. Jangan
dikekang kaki yang belajar kok bu gurune marah tak emang di bu gurune kayak ketemu bu gurune kayak jawabannya galak apa kepiye kan bu gurune kan penyayang di sekolah ya kayak anak perasaan bu guru ora galak perasaan bu guru penyayang kalau aku gini mama kalau bapak ngomongnya kaki yang belajar kok bu gurune nyewot kok bu gurune marah kan kesannya kan bu guru tuh kayak apa ya barungan apa kasih lingkungan atau suasana yang nyaman dulu. Kasih pemahaman tentang kesalahan apa yang sudah dilakukan anak. Saya kasih contohnya saja langsung. Anak dilibatkan dalam kegiatan rumah. Ya walaupun dulu rapi, nyapunya masih ngawur ngidul malah tambah keras. Gak apa-apa, itu kan pembelajaran. Dilibatkan aja, oh ya nyapu caranya seperti ini. Lama-lama juga bisa. Kayak berjalan kan kita perangkap dulu, gak langsung berjalan kayak anak kambing kan enggak. Terus anak dilibatkan, ayo nak pakai baju sendiri. Caranya kamu mungkin nggak tahu, ya kita bimbing caranya. Ini tangannya masuk ke sini, tangannya masuk ke sini, lalu dikaji. Lama-lama terus juga lama-lama kan bisa. Kayak mama juga bisa nggak cepet lain bisa pakai baju sendiri kan enggak kan dibimbing dulu, kan belajar dulu, begitu caranya ya. Kemudian apa ya? Oh iya, apabila anaknya menyukai binatang, nah yang menyukai binatang ini lebih mudah cara mempraktekannya. Anak mau merawat burung, tapi kalau burung itu dikasih makan loh, dikasih minum loh, dimandiin loh. Anak yakin mau merawatnya? Yakin? Iya bunda, saya mau merawatnya. Oke, dikasih kepercayaan dulu. Suatu ketika pasti ada kelalaian anak, entah itu karena keasikan main, keasikan nonton TV ya kan. Burungnya jadi sakit, cepluk-cepluk, batuk-batuk, flu, komplikasi. Nah, kita tanyakan kepada anak, nah kok burungnya sakit? Apakah kamu sudah merawatnya dengan baik? Tentu jawabnya sudah. Walaupun kemarin lupa dikasih makan, walaupun kemarin minumnya belum diganti. Nah, kita tanyakan lagi, lihat minumnya sudah keruh, apakah kamu sudah mengganti minumnya? Belum. Apakah makanan itu makanannya sudah kotor, sudah nggak layak makan? Apakah kamu sudah menggantinya? Belum. Diarahkan ke situ. Oh, berarti kalau burung itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sakit toh bun? Iya. Berarti untuk kedepannya apabila merawat binatang atau merawat tumbuhan kita bertanggung jawab untuk merawatnya. Oh, dikasih makan, oh dikasih minum, oh kalau pagi atau berapa minggu sekali dimandiin, begitu. Cara mempraktekannya pelan-pelan. Walaupun memang ibu-ibu juga sama, saya juga suka tarik sarafnya tuh. Suara saya kayak kalah tuh kayak kadang. Aduh si anak kamu tuh gimana sih? Dede ampun. Tenang, ibu jangan malah-malah, ada bersihin. Ibu jangan malah. Anak kayak gitu, mainan gak dibersihin. Ya Allah, dede ini mana? Ibu jangan malah, tenang, ada bersihin, ada nangis. Begitu. Oh, ibu gak boleh marah ya. Jangan marah. Terus dia kan nyanyi. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ya suka nggak ada saya kayak gitu kalau saya marah. Kan saya tahu sendiri bu, saya udah tua soalnya. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya sinten nggih? Oke, Mama Imai. Bagaimana tanggapan ibu? Apakah diperbolehkan memberikan reward pada anak? Boleh nggak bu dikasih reward? Boleh. Siapa sih yang mau hadiah? Yakin nggak mau hadiah? Saya juga kalau dikasih hadiah seneng kok bu. Ada nggak yang dikasih hadiah marah-marah? Kenapa kamu ngasih saya hadiah? Itu kejutan ya, waduh ngagetin ini prank ya. Saya yakin dan percaya bapak sama ibu kalau dikasih hadiah itu senang, sangat senang, bersyukur, lebih ke bersyukur. Namun tidak untuk jadi rutinitas. Nah kamu mengerjakan ini nanti dikasih mobil-mobilan. Nah kamu selesaikan ini nanti dikasih kapal-kapalan. Nah kamu mengerjakan ini nanti dikasih ABCD. Nanti akan timbul pamrih pada diri anak. Pribadinya tidak baik. Ngapain jadi bunda? Kalau mau ngasih reward boleh. Misalkan anak sudah mencapai, membacanya udah lancar. Wah kamu udah lancar, yuk kita syukuran, makan-makan. Setumpeng, kakak terus itu dundangi kabeh. Kan saya bilang bu gurune, Wika bacanya lancar, busuk mak, dundangi kabeh
begitu ya. Untuk mengasih reward anak boleh sekali kok, Bunda Guru juga sering ngasih reward, tapi untuk pencapaian anak tertentu, tidak setiap hari, tidak setiap jam, apalagi jam yang tekor gitu nih. Coba tekor, terus anak kok pribadinya jadi pamrih, kurang tanggung jawab, ya kan? Aku mengerjakan ini event oli mobil-mobilan, jadi kan gak tanggung jawab. Aku mengerjakan ini event nanti di sanjung di ibu guru, event nanti dibilang, iya anak hebat, anak pintar, kan jadinya pamrih aja, haus pujian. Ya. Begitu ini Bunda. Bagaimana cara menanamkan sikap disiplin pada anak? Gimana ya menanamkan sikap disiplin pada anak? Bagaimana cara menanamkan sikap disiplin pada anak? Kita mengharapkan anak kita disiplin, sedangkan kitanya aja nggak disiplin. Gimana itu Bunda? Kira-kira gimana itu? Saya langsung kasih contohnya aja ya. Misal Bu Sukma sebelum makan jajan nih, anak bungkus jajannya mau dibuang. Saya mau menciptakan disiplin pada anak, berarti kan kita harus disiplin dulu. Namun niatnya itu bagaimana? Niatnya itu untuk pamrih, harus pujian, harus sanjungan, atau bagaimana? Kita niatnya dulu. Aku habis makan jajan, mau buang nih, nunggu Bunda Ninik nunggu lewat, ben dibilang guru tertib, guru cipta lingkungan kan gitu. Bunda Ninik lewat, ke Desa Irak, ya Medan. Bunda Ninik mau kemana? Tante Sukma ini tuh mau milih-milih jajan. Tante Sukma mau ngapain? Oh ini Bu buat sampah, cemplung. Jadi kan berharap bahwa Bunda Ninik itu dia tahu kalau saya buang sampahnya di tempat sampah. Jadi kan niatnya nggak baik. Bu Sukma ternyata cinta lingkungan ya, cinta kebersihannya. Buang sampah ke buang tempat sampah sampai metu kelas. Niat memang sampai ngundang aku, ben kurus, kan nggak baik. Contoh nih, masuk ke komunitas sekarang yang lebih viral di Losari Kidul itu komunitas senam, ya. Kumpul-kumpul nih di komunitas senam, ngobrol, maaf nih Bunda, saya potong pembicaraannya, ini mau buang sampah dulu supaya terlihat apa? Wah ternyata Bu Sukma orangnya ini ya, haus pujian, itu juga nggak boleh, ya. Jadi niatnya pada diri kita itu apa? Hargai diri kita untuk menciptakan kedisiplinan pada diri sendiri sebelum kita mengajari anak tentang disiplin. Secara tidak langsung anak akan mengikuti Bunda. Anak itu perekam yang baik, peniru yang ulung, sangat ulung. Lah, yang anaknya bisa ngerti kata-kata, kamu nanya, iya, itu kan meniru. Nggak diajarin, siapa yang ngajarin? Mama? Mana mamanya yang ngajarin? Nggak ada kan? Mereka meniru. Kamu nanya, ada kelas saya tuh, kalau ditanya tuh kamu nanya. Saya sebut aja Mas Rapi, orangnya gemoy, sangat seksi dan sangat menggemaskan. Kalau tidak berangkat, sangat ngangenin kan? Karena kalau berangkat tuh bikin suasana heboh ya Bunda. Jangan ke Bunda. Nih, kurang lebihnya seperti ini Bunda. Monggo sama-sama. Nomor 6 sih. Oh, Bunda Lina. Monggo Bunda. Bagaimana cara memberikan konsekuensi yang mendidik pada anak saat membuat kesalahan atau melanggar aturan sekolah? Bunda Lina, tadi apa? Mohon maaf. Mau serius saya grogi nih soalnya di hadapan saya ada Bunda Lini sama Bunda Nani sama saya ngomong. Bagaimana cara memberikan konsekuensi yang mendidik pada anak? Konsekuensi yang mendidik tadi sudah dijelaskan di pemaparan saya ya. Bagaimana caranya di video gitu Mama gitu? Karena videonya nggak ada suaranya, baik saya perjelas lagi. Gimana caranya kita menciptakan rasa nyaman dulu? Saya ulangi lagi ya. Tadi di pembahasan sebelumnya tadi saya berulang-ulang untuk konsekuensinya, untuk restitusinya. Kita menciptakan rasa nyaman dulu biar anakku
kenapa sih adik kamu melakukan kesalahan? Indonesia, nanti dihapus. Nah anak kan tertekan, takut salah sedikit, nempel garis sedikit, jangan dong ini dihapus, nanti ibu saya marah, nanti kakak saya marah, nanti bapak saya marah. Jangan, kita mesti dengan saja, nggak apa-apa loh. Jalan biasa dia bisa kesandung, nggak apa-apa. Itu kan proses, nanti rapi sendiri, nanti bisa sendiri. Nah, kamu nulisnya, wah nulisnya bagus sekali nak. Namun alangkah baiknya, coba kita perhatikan kalau tulisannya seperti ini kan lebih rapi. Rapi mana ini sama ini bu. Ya, begitu. Jangan ditekan, jangan diancam. Kalau tidak mengerjakan PR, ayo. Sering ada yang telepon beberapa kali, tapi tidak bisa saya sebutkan namanya ya, karena banyak sekali. Bu guru, sini apa? Mengerjakan PR. Kalau bu guru, voice note. Ya mbak, ayo nak senangin ya sayangku. Ya bu guru kirimkan ayo buat pirang-pirang nanti setiap hari. Ya Allah, no. Yang namanya tugas itu memang harus dikerjakan, itu sudah jadi kewajiban tanggung jawab. Awal-awal seperti itu bunda. Namun setelah jadikan kesepakatan kelas, alhamdulillah untuk kelas A1 kalau dikasih tugas mengerjakan. Kalaupun tidak mengerjakan, anak itu langsung lapor. Bu, saya nggak mengerjakan tugas. Namanya baru pulang kerja, Maida. Baru pulang kerja. Jadi aku belum ngerjain tugas. Kalau neneknya, bu, ngerjain di sini boleh nek silakan. Langsung lapor anaknya. Ya, jadi kita rasa nyaman dulu. Lalu dikenalkan kesalahannya apa. Oh, kesalahan saya itu ini. Perbaikannya bagaimana? Kita dipancing anak itu harus berpikir. Tapi yang namanya anak nggak bisa langsung berpikir konkret ya. Nggak bisa, jadi harus ada pengalamannya dulu. Oh, waktu saya nggak ngerjain PR, saya ditegur sama bunda ini. Nah, kenapa ngerjain PR? Semalam kemana saja? Nah, kenapa berangkatnya kesiangan? Nah, kenapa ini? Nah, kenapa itu? Pasti ditegur kalau melakukan kesalahan. Nah, anak itu tertanam. Oh iya ya, kalau aku melakukan kesalahan, mesti bunda tegur. Kalau aku taat, ya nggak apa-apa, aku nggak bakal ditegur. Jadi akan menanamkan sikap tanggung jawab pada diri anak. Begitu. Walaupun awal-awalnya memang takut ditegur, jadi nggak apa-apa proses. Tapi kan nggak ada unsur penekanan. Bu gurunya kan nggak galak. Ayo, kenapa? Kerjakan TPR, maju, ke depan. Diangkat kakinya, jangan kakinya kan enggak. Hormat kepada bendera kan enggak. Anak-anak bisa besok nggak berangkat lagi. Nggak mau lah bu gurunya kayak golok nemen ya. Gitu. Bahkan pernah waktu pandemi, telepon anaknya. Bu guru, ini suara bocah. Ya nak, kenapa? Bu guru berangkatnya kapan? Oh nanti ya nak, nanti berangkat diumumin di grup. Mamaku galak. Ya Allah nak, bu guru di rumah kalau lebih galak. Bu guru berangkatnya kapan? Berarti kan kamu, ya dengan aturan-aturan kelas yang ada. Mama pilih sama nafsu baik. Jangan batuan, bukan batuan. Oh tanggal tua, ya Allah maaf. Tanggal tua, bu guru semua tanggalnya tua maaf sih. Moga begitu ibu Nana ya, semoga bisa dipahami. Pokoknya nanti kalau belum paham kita mojok ke belakang. Moga siap. Apa hambatan yang ibu hadapi saat melaksanakan kuliah calon guru penggerak? Bunda Atul, apa yang saya hadapi dalam melaksanakan perkuliahan calon guru penggerak? Saya ini untuk menjawabnya bingung, karena hambatannya itu kalau secara umum itu pasti sinyal seperti yang saya lakukan tadi kan, videonya nggak bisa keputar, loadingnya lama dan memakan waktu yang lumayan. Namun itu bukan jadi masalah, itu bukan masalah hambatan, bukan, karena ini kan masalah provider. Mungkin bisa diganti dengan SL, bukan? Diganti dengan Indosat, Simpati. Kalau tiga-tiganya ini nggak bisa, pasang wifi di bunda nih, sambil nenggol. Itu bukan jadi masalah untuk pendidik, ya. Karena solusinya itu sudah ada, banyak kloter yang masih buka, ya. Yang masalahnya itu apa ya? Pada diri saya. Masalah itu saya, apa sih saya ini hanya manusia minimalis, ya. Nggak punya kelebihan apa-apa, bagaikan kepingan debu di kaca spion. Siapa Sukma? Nggak kelihatan kelebihannya, karena memang nggak ada kelebihannya.
banyak banget kekurangannya. Ya, jadi hambatannya itu ada pada diri saya. Apakah saya mampu bisa mendongkrak kelebihan saya, memperkuat apa yang saya punya, meminimalisir kekurangan saya? Dan alhamdulillahnya sangat bersyukur sekali, ini suatu rezeki anugerah saya berada di lingkungan keluarga besar TK Pertiwi Losari Kidul, yang mana TK Pertiwi Losari Kidul adalah salah satu TK yang mau maju, yang mau mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Tepuk tangan buat TK Pertiwi Losari Kidul. Saya sering mengajak termasuk Bunda Aurel Bun, ayo Bun, nanti lajeng aku lagi garap anu di kecamatan Bun, ayo Bun, iya busuknya aku lagi garap anu repot babyku, bla 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 bla. Saya sudah mengajak, saya nggak pernah aku maju dewek, biar yang mereka nggak mau, enggak sama sekali. Ini sifatnya transparan. Jadi dari Brebes juga sangat transparan, siapapun dari TK, SD, SMP, SMA, SMA semuanya siapapun sangat transparan di Bunda Nani. Tapi memang begitu, gimana? Saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi alhamdulillahnya aku di TK Pertiwi sangat mau maju, mau bangkit mengikuti program Pak Nadiem Makarim. Dan alhamdulillahnya kepala sekolah Bu Nini yang mau mendukung. Nah, lain cerita kalau bukan Bu Nini nggak tahu. Masa dari mana? Jadi nggak tahu. Karena kepala sekolah Bunda Nini, ayo dek maju, malah dek aku pengen garap kitip, siap Bunda. Dek aku siap Bunda. Bunda ini juga luar biasa loh, sangat ingin maju, sangat ingin belajar. Yang penting gak ada dosa di antara kita nih Bun. Nah itu pejuang. Dan kebetulan ada lagi Bunda pengajar praktik dari TK Pertiwi Losari Kidul. Tepuk tangan buat Bunda Sunarni. Amin, 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 amin. Jadi ada berapa? 3 kandidatnya. Begitu bangganya mama-mama bisa menyekolahkan anak di sekolahan yang pendidiknya multitalenta, bisa ngelawak, bisa joget, bisa ngajar. Ya, sekolah penggerak. Insya Allah nanti terpanggil kembali sekolah penggerak di TK Pertiwi Kidul. Karena tahun ini belum ada kesempatan, tidak apa-apa, tidak pernah menyurutkan semangat kita, tetap semangat. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk sekolah penggerak di TK Pertiwi Losari Kidul. Yang jelas mama-mama itu harusnya bangga luar biasa. Anak aku diajar di guru penggerak. Anak aku diajar di guru pengajar praktek. Luar biasa loh. Dan saya sangat mengharapkan di sekolah-sekolah lain juga bisa mengikutinya. Dari sekolah tetangga, sekolah yang tetangga jauh, tetangga dekat, kanan kiri. Pengennya saya maju bersama, pengennya saya sukses bersama. Namun apalah daya, saya maju sendiri otak-atik. Garap tugasnya lakukan jani, tenang ini, tapi sedih kalau aku cerita. Ya begitulah Bunda pengorbanan saya. Iya, kamu dilakukan. Kalau si Mansani, kadang telepon, tadi apa namanya, lagi garap tugas. Ya Allah, jangan materi di sini Mas, aku lagi ngomong. Mama siapa mana yang nggak tahu, mama saya mana. Doakan si Bunda biar cepet. Mas Azhar baru punya Mas Azhar ya. Nggak ada yang nyatet. Mungkin pas telepon saya ketiduran terus ngorok kali terus langsung mundur. Bubur semua, buburnya ngorok. Mungkin langsung mundur kali ya Bun. Alima di rumah iya masih berapa ya. Ini Bunda, materi Bapak cukup puas? Nih, alhamdulillah. Ada tambahan dari Bunda ini? Cukup Bunda Sunarni? Insya Allah cukup. Dari Bunda Calon Dewan? Cukup. Saya perkenalkan ini adalah sahabat saya, sahabat dari perkuliahan, namanya Bunda Auratul. IPK-nya 4 Bunda, orangnya pintar. Alhamdulillah beliau suaminya mau maju dulu. Sebagai sahabat yang baik selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya.
di polling duluan. Jadi ini mau menceritakan pengalaman aja. Mungkin pertama pengalaman tentang bangkit dan saya kan berdomisilinya sebenarnya bukan di Desa Losari Kidul. Pertama itu, kemudian dengan berbagai pertimbangan, rembukan juga dengan keluarga, akhirnya memutuskan mau sekolah. Pertama kali memasukkan anak mau sekolah di mana. Pertimbangannya yang utama itu sebenarnya mungkin salah atau benar saya juga nggak tahu ya. Yang utamanya itu saya dulu merasa nyamannya saya kemana. Karena sih kalau anak menurut saya kalau orang tuanya nyaman, insya Allah anaknya juga nanti bisa menyesuaikan di lingkungannya. Jadi karena saya pindah, kemudian saya di tempat yang baru, saya nggak kenal siapa-siapa, pada akhirnya saya memutuskan ke tempat yang membuat saya nyaman. Jadi balik lagi ke TK Pertiwi Losari Kidul. Alhamdulillah pengalaman anak yang kedua juga sekolahnya di sini. Sekarang sudah SMP kelas 1. Dulu muridnya Bunda Lina, Bunda Sukma juga ya, Bunda Sukma. Nggak tahu kalau Oke sempat. Ya betul, Aisyah. Sekarang alhamdulillah di SMP 1 Tanjung yang juga terpilih sebagai sekolah pemula juga gitu. Jadi merasakan hasilnya, dididik sama ibu-ibu dan bunda-bunda guru di sini. Hasilnya begini. Makanya yang pertama itu memilih sekolah. Pertama saya merasa nyaman, kemudian alhamdulillah anaknya bangkit setelah masuk ke TK sini juga alhamdulillah nyaman. Walaupun kendalanya memang ya jarak dan untuk bulan-bulan awal-awal penyesuaian fisik jadi sempat sakit, tapi kesini semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan untuk terakhir ini saya pribadi nyuwun ngapunten, mohon maaf karena berangkatnya selalu melebihi bel. Mohon maaf itu. Untuk pertama itu, yang kedua dilihat secara lingkungan sekolah itu di sini fasilitasnya lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bunda Sukma, guru-gurunya itu begininya apa? Ke anak merangkul kayak anaknya sendiri. Kadang-kadang kalau sudah sekarang saya lepas naik jalan-jalan, soalnya saya nggak kuat. Kalau jalan-jalan pasti capek. Jadi sudah percaya, anaknya sudah mandiri, sama bu gurunya juga dekat. Alhamdulillah perkembangannya itu. Terus kemudian kalau untuk tugas dari sekolah, dari yang tidak bisa nulis sampai sekarang alhamdulillah ya lumayan lah nulisnya. Ya lemahnya itu sebenarnya di saya ya. Saya tidak sabar kalau misalnya ada PR sampai mungkin akhirnya curhat ke gurunya tadi seperti disampaikan ke Bunda Sukma. Bu, sekarang Bunda sering marah-marah karena kalau mengerjakan PR aku yang nggak sabar, gemes gitu. Tapi ya setelah itu ya sudah, setelah itu sudah. Sejujurnya kalau habis marah-marah nyesel, gelo gitu. Kalau udah selesai, ayo dirapikan bukunya, mejanya, liternya ditaruh. Kalau itu tak pangku gitu, kadang-kadang gitu. Bukan kadang-kadang, seringnya begitu. Tapi mudah-mudahan, alhamdulillah anaknya tidak tidak menaruh sakit hati ke saya, mudah-mudahan deh.
Kemudian apalagi ya, banyak perkembangan bangkit, tanggung jawabnya juga alhamdulillah masuk ke TK Pertiwi Losari Kidul juga banyak perkembangan secara mentalnya. Kalau ketemu sama orang gitu, ya memang sering diajak kemana-mana, tapi untuk perkembangan di sini kayak misalnya ketemu sama orangnya lebih tua, misalnya Salim kayak gitu, sudah mulai. Dulunya kan ya bebas-bebas aja, ketemu orang juga paling senyum. Masuk ke TK Pertiwi Losari Kidul dengan bunda-bunda gurunya yang tadi ada kami jaga 3 Ibu, mudah-mudahan semakin bisa mendidik, bukan cuma bangkit, teman-temannya bangkit juga. Mudah-mudahan semakin lebih baik, karakter anaknya juga semoga bisa terbentuk dengan baik. Banyak kekurangan di diri orang tua, mesti kalau ditanya ibu-ibu di rumah, ya kalahnya itu sama sabarnya lebih, maksudnya kalau suruh ngerjain PR, kadang anak ya itu pokoknya PR aja, sebenarnya bukan beban ya, cuman karena pengen yaitu membiasakan harusnya misalnya pulang sekolah ngerjain PR, kadang anak nggak mau, habis maghrib nggak mau gitu. Kadang kalah sabarnya di situ. Mungkin begitu, alhamdulillah sampai sekarang anaknya juga masih semangat dan tidak pernah mengeluh. Hanya kemarin saja pas setelah libur 2 minggu disuruh masuk, ayo mulai berangkat, tambah 1 hari lagi ya Bunda. ya masih bisa dimaklumi sih. Untuk kenakalan yang lain, saya rasa anak-anak juga enggak sedemikian nakal ya. Kiranya itu saja. Matur nuwun sangat ibu-ibu dan bunda-bunda guru, matur nuwun. Di sini sudah kita baik itu anak-anaknya, ibu-ibunya, mudah-mudahan sama-sama saling membangun dan sama-sama bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dan semoga ini Bunda Sukma, Bunda Haji Nami, dan Bu Mila semuanya lolos dan lulus menjadi guru penggerak. Tekan taman anak-anak. Mohon doa dan dukungannya untuk bunda-bunda guru semua. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mama Pagi. Ini motivasi dari saya khususnya sebagai ketua kepala sekolah untuk Bunda Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ada 2 tim guru TK Pertiwi Losari Kidul yang maju ke sekolah penggerak. Pertama adalah Bu Kamila SPD dan yang kedua adalah Bu Sukma SPD. Yang jelas untuk Bu Sukma saya benar-benar sangat-sangat mendukung. Karena apa? Kalau namanya Bu Kamila jelas itu tuntunan karena mereka adalah PNS. Tetapi kalau untuk Bu Sukma belum PNS tapi dia sudah bergerak dan mau semangat begitu baik, saya sangat mendukung. Terus berjuang ya Bu Sukma, berjalan dengan ketentuan yang ada, dan mohon sekiranya bila mana ada kekurangan dari pihak saya yang dituakan, saya minta maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Untuk tadi yang masalah yang dihadapi oleh Bunda Bangkit, seyoginya pasti semuanya mengalami semua. Karena namanya seorang ibu itu pasti menginginkan anaknya super semuanya. Saya kalau di sekolah, di rumah juga sama Bu. Walaupun kita guru, sampai kata suami, hari anaknya uang biasa, anaknya bilang badan beker gitu kan. Bahasanya karena saya punya komik anak kita supaya bisa mendapatkan yang kalau di dalam kelas saya galak seperti itu, anakku lari semuanya. Pada dasarnya kan di sini kan kita duduknya sebagai guru, kalau di rumah kita sebagai ibu.
Begitu juga dengan ayah, sama. Saya kira enggak ibu enggak ayah. Kalau toh kita ngadepnya di rumah, terus yang namanya anak kan karismanya beda, Bu. Mamanya pinter, dibilangnya mama kalah sama bu guru. Aduh, gatel kan. Soalnya sama, soal matematika dulu, misalkan soal kelas 6. Ini caranya seperti ini, no. Padahal itu berarti beda pemecahan deh. Soal itu. Salah mama, salah. Seperti itulah angel dari mama. Kalah di bu guru. Cari bu guru, kayak gue mama. Padahal kan salahnya banyak. Tobat ini anak ya Allah. Iya, itu begitu anak. Saya monggo kita sebagai orang maju supaya cool dan khususnya nanti untuk Bunda Lina. Oke, siap, bismillah. Ini sementara saya lagi menggelitik Bunda Egi. Bunda Egi, baik, kita tidak sempat. Ya udah, yuk, ya kok kayak Bunda kayak kue. Oh, itulah anak. Kalau Mas Gibran alhamdulillah sudah. Ikal sekarang Ikal perkembangannya bagus sekali. Kemarin menang kayak bapaknya. Ya Pak, menang yuk. Kayak bapaknya menang. Sekarang sudah rembet, tambah sekarang pindah semua Bu. Bacanya cepat, nulisnya bagus. Ikal nulisnya kayak kelas 5. Bu Ninik sama Bu Nani kalau saya nulisnya. Hah? Iya. Ikal tulisnya bagus sekali Bu. Ikal tulisnya sekali, bagus sekali. Bukan bilang, mungkin bukan bilang kalau nulis bagus. Kalau Bu Ninik kan biasanya pulatar. Saya senangnya sudah bersih-bersih cepat. Jadi, iya. Dia tulisannya salah, tak benar sama saya. Ngomong lama tulisannya begini. Oh iya, aku ini tulisannya kurang bagus deh. Tapi dia rapi sekali kayak kelas 3, rapi sekali. Tapi sekarang bacanya sudah mulai. Kalau angin, mau dingin sih, kita lalai, nanti bala-bala, begini ke. Oh iya. Jadi anak-anak tahu temperamen saya cepat, Bunda lembut tahu. Tapi Bunda ini adalah guru aku, jadi gitu dia itu semuanya. Ya masing-masing orang kan karakter beda-beda. Saya suruh jadi Bunda ya nggak bisa. Pengurus hari, Bunda suruh jadi aku yang ketinggalan, Solo. Ya, tapi antara kita perbedaannya nyatanya bisa menjadikan kesatuan yang amat sangat. Oke, kita hargai ini sekarang yang lagi booming yang namanya suatu aturan yang membuat orang yang melanggar orang tersebut orang lagi. Ini lagi booming guru penggerak. 5 tahun 7 tahun yang lalu yang booming adalah guru berprestasi. Waktu itu ya Bun, ya. Kebetulan waktu itu Bun 2005. Saya 2007, Bu Egi 2000 berapa deh? Bu Egi 2012 ya? 15. Bu Kamila 2012. Waktu itu Bunda Sukma masih umpetan. Dia belum berani sekarang. Subhanallah bisa terus keluar tanduk. Jadi kemarin ada satu ya. Iya, kemarin dia juga masuk ke guru berprestasi, tapi masih harapan satu ini makanya terus dibaca lagi. Tapi guru penggeraknya alhamdulillah langsung masuk. Itulah. Ini tinggal Bu Marlina saja yang masih santai, tapi nggak santai dia itu tenang. Emang orangnya kalem. Saya kalau nggak ada Bu Mil, kalau terus terang Bunda, saya kalau nggak ada Bu Nina, kehilangan temenan. Saya Bu Ninik, Bu Nani, Bu Egi, Bu Sukma, Bu Mila itu kalau sudah berbubar, dialah yang sangat gemati. Itu di situ dia tuh mempunyai kelebihan telaten eman tulus. Kalau kita ada ketakannya, kalau dia enggak, itulah kita hargai kelebihan orang dan kekurangan orang karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna kecuali Allah, kan? Jadi kami ini di sini 6 tim. Seandainya kemarin Bu Kamila sama Bu Danang itu aslinya pengawas Bun. Dia itu berarti atasan saya. Bu Nani itu atasan saya, dia itu pengawas. Tapi ditempatkan sementara di TK Rosan Kidul. Jadi kita bingung kadang-kadang mau manggil Bunda Nani apa Bunda terhormat. Karena itu sama saya kata kalau di kantor Bunda Nani itu atasan saya, kalau di sekolah itu berarti timnya saya. Lucu kan? Tapi itulah prestasi monggo. Mudah-mudahan yang penting pada dasarnya kita bekerja dimanapun dan bagaimana bentuknya dan apapun yang kita berikan kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu aja ya Bun pada dasarnya. Ya banget, salam. Terima kasih atas penambahan dari Bunda Kepala Sekolah PK Putri Losari Kidul. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Ibu. Baik, singkatnya saja terima kasih atas kehadirannya
atas waktunya. Sudah siang sekali ya Bu, barangkali sudah ditunggu sama dedek bayi dan suami di rumah. Belum masak ya Bu? Belum, nanti ada makan siang sedikit ya Bu. Akhir dari pembahasan saya, mari kita ucapkan hamdalah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ucapan saya menyinggung, mohon maaf sekali karena saya sifatnya manusia. Oke. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum